Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Alito Sangkamadur. Saya ingin mempresentasikan PPT saya tentang teori keseimbangan umum. Pendahuluan. Yang pertama, proses tercapainya keseimbangan dari suatu pasar akan mempengaruhi pasar yang lain. Yang kedua, untuk memahami interaksi itu, maka dibentuklah mode keseimbangan umum atau general equilibrium model, yaitu proses tercapainya keseimbangan pasar secara simultan dengan asumsi sederhana bahwa hanya ada dua pelaku ekonomi atau industri. Penjelasan. Yang pertama, jika industri garmen mengalami peningkatan permintaan, maka harga akan meningkat dan industri garmen akan mengalami laba supernormal. Yang kedua, sementara itu, industri sepatu mengalami penurunan permintaan, maka industri sepatu akan mengalami kerugian ekonomi sehingga banyak pelaku industri sepatu berpindah ke industri garmen. Yang ketiga, jika kedua industri mencapai keseimbangan, maka perekonomian akan mengalami keseimbangan umum. Yang keempat, dalam satu perekonomian yang terdiri pasar, jika N1 berada pada keseimbangan, maka ke N akan mengalami keseimbangan pula. Hukum Walras. Efisiensi pertukaran. Yang pertama, perekonomian dikatakan efisien bila terjadi mekanisme pertukaran efisien. Yang kedua, produksi berjalannya efisien. Mode pertukaran Edgar-Ward atau yang disebut Edgar-Ward box. Yang pertama, menurut aksir Pareto, alokasi sumber daya dikatakan efisien bila barang dan jasa yang tidak dapat direlokasikan antar konsumen tanpa membuat salah satu konsumen dirugikan. Prinsip Optimus Pareto. Yang kedua, kotak Edgar menampilkan pertukaran barang kepemimpinan antar individu sampai mereka dalam kondisi efisien, yaitu titik endowment. Yang ketiga, kondisi optimal terjadi bila MRS YX berapa jumlah Y yang harus dikorbankan untuk mendapatkan tambahan konsumsi 1 unit X dari barang 1 MRX Y X barang lainnya. Efisiensi produksi. Produksi dikatakan efisien bila yang pertama, efisiensi penggunaan faktor produksi input efisiensi. Bila faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi output yang satu pun dapat didelegasi untuk menambah output yang lain tanpa mengurangi produksi output yang bersangkutan. Yang kedua, pada pasar persaingan sempurna tercapai bila MRTX 1K sama dengan V atau R jika lebih dari satu perusahaan, maka MRTS IKX sama dengan MRTX IKY sama dengan MRTX 1KA per atau V per V. Yang ketiga, kurva PPF merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi produksi yang efisien dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan tidak berubah. Kurva PPF. Kurva PPF menurun karena ada faktor kelangkaan atau menganut hukum LDR. Yang kedua, sudut kemiringan kurva PPF menggambarkan derajat transformasi marginal MRTYX. Yang ketiga, titik-titik singgung sepanjang kurva PPF merupakan rasio antara biaya marginal memproduksi barang A dengan biaya marginal memproduksi barang B. Yang terakhir, efisiensi output. Yang pertama, sebuah perekonomian dikatakan mencapai efisiensi output bila barang dan jasa diproduksi dengan biaya yang paling rendah. Yang kedua, produsen mencapai keseimbangan di mana MRTYX sama dengan PX per PY. Yang ketiga, barang dan jasa yang diproduksi memenuhi kebutuhan konsumen untuk mencapai keseimbangan konsumen di mana MRSYX sama dengan PX per PY. Perekonomian berada dalam keseimbangan bila konsumen dan produsen berada dalam keseimbangan. MRX YX sama dengan MRTS 1K.
Yang terakhir, keseimbangan ekonomi secara umum akan tercapai untuk semua barang yang ada dalam perekonomian. Jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada saat itu, yaitu MRT YX sama dengan MRS YX. Itu aja Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.